selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 24 Agustus 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI Seto Mulyadi atau yang biasa disebut Kak Seto, sore kemarin menyambangi Makobrimob Polri Kelapa II Cimanggis, Kota Depok. Kepada wartawan, Kak Seto mengatakan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk meminta izin pada Irjen Verdi Sambo ihwal pendampingan terhadap anak-anaknya. Tak hanya mengizinkan, Kak Seto mengatakan bahwa Irjen Verdi Sambo juga menyampaikan terima kasih pada pihaknya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Dwi Putra Kesuma yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dwi. Baik, selamat siang Mei dan juga rekan Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sore, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi atau yang akrab dipanggil Kak Seto, menyambangi Makobrimob Polri Kelapa II Cimanggis, Kota Depok. Maksud kedatangan dari Pak Seto sendiri adalah untuk meminta izin menyoal pendampingan terhadap anak-anak dari Irjen Pol Verdi Sambo. Kurang lebih selama 30 menit bertemu dengan Irjen Verdi Sambo di Makobrimob. Pak Seto mengatakan bahwa ia telah mendapatkan izin dan akan segera memberikan pendampingan kepada anak-anak dari Irjen Verdi Sambo. Kemudian Kak Seto juga mengatakan bahwa Irjen Verdi Sambo menitipkan pesan untuk seluruh anaknya agar diberikan pendampingan dan melanjutkan cita-citanya. Kak Seto juga mengatakan bahwa di pihaknya mendapatkan laporan bahwa anak-anak dari Irjen Verdi Sambo ini mendapatkan perundungan pasca bergulirnya kasus hukum yang menimpa Irjen Verdi Sambo dan istrinya Ibu Putri Chandrawati. Oleh sebab itu, ia pun menegaskan bahwa dalam amanat Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh dikaitkan seorang anak dengan kasus hukum yang tengah menjerat kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, ia mengatakan dibutuhkan perlindungan dari banyak pihak untuk mengembalikan kepercayaan diri anak-anak dari korban atau orang tuanya yang memiliki kasus hukum. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Dwi Putra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Seto Mulyadi. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami akan mau menemui anak-anak dari Pak MS dan Bu BC. Nah, lalu oleh pihak Mabes Polri disarankan minta izin langsung kepada orang tuanya. Maka kami tadi minta izin bertemu dengan ayahnya, yaitu Pak MS ini, dan pada prinsipnya diizinkan. Malah beliau menyampaikan terima kasih atas kepedulian pada putra-putrinya yang mungkin saat ini mengalami perundungan, terutama dari media sosial. Jadi hal itu dititipkan supaya anak-anak tetap tegar, kemudian juga ya terus berpikir positif dan melanjutkan cita-citanya, karena salah satunya kan atau dua-duanya ingin menjadi polisi. Ada pesan dari Pak MS sendiri mungkin akan disampaikan kepada anak-anak yang melalui kaset. Ya itu intinya, tolong didampingi dan diberi semangat saja. Ya ditegaskan bahwa apapun mungkin kalau ada kesalahan orang tua ya jangan diikuti dan teruslah mencapai cita-citanya. Untuk pendampingannya nanti ke putri-putrinya akan seperti apa? Ya nanti kita akan bicara bersama. Jadi yang paling penting adalah izin itu sudah diberikan. Jadi kami juga tentu bekerja sama. Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar oleh pemerintah pusat mulai dikeluhkan sejumlah sopir dan warga di Kabupaten Sika. Warga mengaku resah setelah menyimak pemberitaan di media massa yang menyebutkan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi pekan ini. Informasi yang beredar menyebutkan harga Pertalite akan naik menjadi Rp10.000 per liternya dan solar naik menjadi Rp8.500 per liternya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Paulus, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Paul. Oke, baik.
rekan Mei. Terima kasih. Oke, baik rekan Mei dan sahabat Tribuners, dapat saya laporkan bahwa rencana kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite dan solar oleh pemerintah pusat saat ini mulai dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Sika. Warga mengaku resah setelah menyimak pemberitaan di media massa yang menyebutkan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi pekan ini. Menurut Simon, salah satu pengemudi bis kayu pengangkut penumpang dan barang rute Lekebai Momere, mengatakan bahwa jika BBM resmi dinaikkan, maka akan mempengaruhi tarif penumpang. Dan saat ini penumpang tarif dari Lekebai ke Maumere Rp20.000 penumpang, dan jika pemerintah pusat resmi menaikkan harga BBM, maka tarif penumpang akan naik menjadi Rp25.000 per penumpang. Pihaknya ingin pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, jangan menaikkan BBM, mengingat masyarakat saat ini sedang memperbaiki kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Mengingat BBM sangat dibutuhkan, maka besar harapannya kepada pihak-pihak berwenang untuk menerapkan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Selain itu, keluhan juga disampaikan oleh dua sopir travel bernama Alexander Dau dan Ferdinand Padiso. Mereka menyebutkan tarif penumpang akan naik menjadi Rp130.000 dari harga saat ini Rp100.000 per penumpang. Dan mereka juga mengatakan bahwa biaya bahan bakar minyak sekali beroperasi membutuhkan puluhan liter bahan bakar, yaitu jenis Pertalite. Dan apabila pemerintah menaikkan harga BBM, maka mereka akan menaikkan harga BBM yaitu dari Rp100.000 menjadi Rp130.000. Mereka juga berharap pemerintah pusat menolong masyarakat dengan tetap menstabilkan harga bahan bakar minyak seperti biasanya. Demikian Mei dan juga Tribuners, laporan bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Paul atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga. Berikut tayangan ini untuk Anda. Ini kami dari masyarakat kecil mengharapkan bahwa BBM ini kalau boleh harganya stabil seperti saat ini. Karena untuk BBM ini dibutuhkan oleh masyarakat umum, khususnya bagi yang pengguna kendaraan. Jadi kita tahun kemarin barusan mendapat musibah itu COVID-19, apalagi dengan isunya kenaikan ini, masyarakat sedikit khawatir dan sampai kebutuhan masyarakat tidak bisa terpenuhi. Kami mohon secara umum pemerintahan pusat, yaitu dipimpin oleh Presiden, badan usaha milik negara, dan khususnya lagi dari PT Pertamina, kami masyarakat memohon kalau boleh harga BBM masih stabil seperti saat ini. Jangan dinaikkan. Nah, kakak ini kan Pertalite dari 7.000-an naik menjadi 10.000-an. Ini kan artinya naik cukup tinggi juga nih. Kalau contohnya kalau naik, kira-kira dampaknya seperti apa dengan masyarakat? Yang pertama dampak soal bagaimana masyarakat mendapatkan nominal rupiahnya untuk bisa membeli bahan bakar tersebut. Lalu kebutuhan masyarakat semakin bertambah. Yang pertama ekonomi masyarakat sedang lumpuh. Lalu kebutuhan di pendidikan, lalu sandang pangan itu juga menjadi kendala di masyarakat. Jadi harapan kami orang muda dan masyarakat kecil bahwa kalau boleh lah BBM stabil seperti saat ini. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah dua fakultas di Universitas Lampung atau Unila pada Selasa 23 Agustus, yaitu Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum. Setelah penyidik KPK menggeledah Fakultas Kedokteran, giliran Fakultas Hukum Unila didatangi penyidik lembaga anti rasuah tersebut. Penyidik KPK menggeledah Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran Unila buntut dari penangkapan Rektor Unila Karomani dan pejabat Universitas Hijau lainnya beberapa waktu lalu.
lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Bayu. Oke, selamat siang rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada. Saya Bayu Saputra dari Bandar Lampung melaporkan bahwasannya pada kemarin penyidik KPK dengan bermobilkan 4 mobil Toyota Innova Reborn menggeledah Dekanat Fakultas Kedokteran dan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyidik KPK membawa koper sebanyak 3 dari total dari 2 dekanat tersebut. Dua koper dibawa dari Fakultas Kedokteran, kemudian dan 1 koper dari Fakultas Hukum. Nah, berdasarkan penglihatan dari Tribun Lampung bahwasannya penyidik KPK dengan sigapnya kemarin memasuki ruangan dan sesampainya selesai berjam-jam dari pukul 9 sampai dengan pukul 17.36 WIB pada kemarin, tidak ada satu kata-kata pun dari penyidik KPK menginformasikan apa saja yang dilakukan dalam kegiatan tersebut. Namun berdasarkan keterangan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak M. Fakih, bahwasannya benar bahwasannya penyidik KPK melakukan penggeledahan di Dekanat Fakultas Hukum Unila. Sedikitnya ada 4 pejabat termasuk dirinya yang dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Dan pada hari ini berdiri di depan saya ini, saat ini penyidik KPK tengah melakukan penggeledahan di rumah milik Profesor Karomani atau mantan Rektor Universitas Lampung yang non-aktif. Rumah ini berada di Jalan Komarudin, Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dan saat ini para penyidik KPK tengah melakukan kegiatannya untuk menggeledah rumah milik atau rumah mewah milik Profesor Karomani atau mantan Rektor Universitas Lampung tersebut. Begitu rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada, dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, saya Bayu Saputra melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Bayu Saputra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dekan Fakultas Hukum Unila. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari KPK memang datang tadi beberapa tahap itu untuk menanyakan langsung bagaimana mekanisme penerimaan mahasiswa di Fakultas Hukum. Itu kemudian mekanisme penerimaan mahasiswa baik SNMPTN, PTN sampai pada program mandiri. Nah, mekanismenya bagaimana, kuotanya bagaimana, kemudian jadwalnya bagaimana, pengawasnya siapa, nah hanya sekitaran itulah pada saya. Mungkin Pak Rudi ada yang lebih lanjut lagi? Pak, ada berkas-berkas yang diperiksa nggak sih, Pak? Yang dibawa atau Pak? Ada, itu berkas tentang ini, apa namanya? Penerima mahasiswa baru. Surat pengawas, surat pengawas jumlah mahasiswa, serta undangan ini, apa namanya? Rapat tentang kuota penentuan berapa jumlah mahasiswa di tahun 2002. Oh, 2002. Selain itu barang elektronik ada yang dibawa nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Bapak ada yang diperiksa lagi? Ada yang dimintain keterangan lagi nggak, Pak? Enggak. Cuma Bapak itu? Ya, enggak, ini berempat. Berempat semua, ya. Jadi sesuai dengan bidang. Tapi pada pokoknya kepada masalah apa namanya? Mekanisme tentang penerimaan mahasiswa. Sudah masukin barang belum? Itu aja. Pak, untuk ruang rektor disegel nggak sih, Pak? Kalau boleh tahu Nggak ada Pak, tempatnya siapa aja boleh disebutkan? Bila dikenalkan ini Pak Dekan. Saya wakil dekan 1 bidang akademik kerjasama, saya Bu Eta. Nah, ini bidang bidang umum dan keuangan. Ada 2, ini ada 3 Pak Debri ya. Pak Debri. Kejari Prabu Mulih bersama Kejati Sumatera Selatan menggeledah kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah untuk Bawaslu Kota Prabu Mulih pada Selasa 23 Agustus kemarin. Kasih Penkum Kejati Sumatera Selatan Muhammad Radian mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen barang bukti terkait dugaan salah guna dana hibah Bawaslu Kota Prabu Mulih tahun 2017 dan tahun 2018, di mana dana hibah yang diterima Bawaslu
Kota Prabu Mulih tahun 2017 sebesar 700 juta rupiah, sedangkan tahun 2018 sekitar 4,9 miliar rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Arif, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arif. Ya, rekan Mai, selamat siang dan Tribun News. Dapat kami informasikan dari hasil penggeledahan dari pihak Kejari Prabu Mulih bersama Kejati Sumsel pada Selasa 23 Agustus 2022 di kantor Bawaslu Sumsel. Pihak Kejaksaan sendiri mengamankan beberapa barang bukti berupa SPJ yang disita oleh Kejari Prabu Mulih. Dan barang-barang bukti itu menyangkut ya surat perjalanan dinas komisioner Bawaslu dan operasionalnya yang terkait dugaan korupsi dana hibah yang diterima Bawaslu Kota Prabu Mulih tahun 2017 dan 2018 yang totalnya mencapai 5,6 miliar. Dan dari penggeledahan itu semuanya sudah disita dan akan dipelajari oleh pihak Kejari Prabu Mulih dan akan dikoordinasikan dengan Kejaksaan Tinggi gimana untuk tindak lanjutnya. Dalam kesempatan itu juga pihak Kejari Prabu Mulih menyatakan ada 15 orang saksi yang sedang diperiksa dan penggeledahan yang dilakukan sebelumnya. Untuk jumlah kerugian negara saat ini belum diketahui secara pasti, namun akan diinformasikan. Di tempat yang sama, Kabak Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumsel Abdul Rahim mengatakan pihaknya mendukung penggeledahan yang dilakukan Kejari Prabu Mulih. Penggeledahan dilakukan Kejari Prabu Mulih untuk mencari berkas atau SPJ Bawaslu Kota Prabu Mulih yang ada di Bawaslu Sumsel. Nah, untuk saat ini proses hukumnya akan segera dilanjutkan ke tahap persidangan. Begitu rekan Mai. Baik, terima kasih rekan Arif atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabak Pengawasan Bawaslu Sumsel serta Kasih Penkum Kejati Sumsel. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang kemarin informasinya juga sudah kita tahu bersama bahwa ada penggeledahan di Bawaslu Kota Prabu Mulih. Untuk hari ini untuk mencari berkas atau SPJ Bawaslu Kota Prabu Mulih yang dari Bawaslu Provinsi Sumsel. Kejaksaan Negeri Prabu Mulih kemarin kan sudah melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dana hibah untuk Bawaslu Kota Prabu Mulih tahun anggaran 2017 dan 2018 yang totalnya kurang lebih 5,7 miliar. Jadi tahun 2017 700 juta lebih, 2018. Perwakilan Kopaja dari LBH Jakarta, Jenny Silvia, memastikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan turun secara tidak layak. Hal tersebut karena Anies dinilai belum bisa menyelesaikan 9 permasalahan yang ada di DKI Jakarta. Diketahui Kopaja merupakan koalisi perjuangan warga Jakarta yang memberikan surat peringatan atau SP2 kepada Anies karena dinilai belum menyelesaikan berbagai macam permasalahan di ibu kota. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Leonardus Wical Zelena, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Leo. Baik, terima kasih rekan Mei. Perwakilan Kopaja dari LBH Jakarta, Jenny Silvia, memastikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan turun secara tidak layak. Hal tersebut karena Anies dinilai belum bisa menyelesaikan 9 permasalahan yang ada di DKI Jakarta. Diketahui Kopaja merupakan koalisi perjuangan warga Jakarta yang memberikan SP2 kepada Anies karena dinilai belum menyelesaikan berbagai macam permasalahan di ibu kota. Pihaknya mengatakan dari Koalisi Perjuangan Warga Jakarta akan memastikan Bapak Anies turun dari posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta secara tidak layak. Hal tersebut akan dilakukan apabila Anies tidak menindaklanjuti SP2 yang diberikan oleh Kopaja.
Saat ditanya bentuk tindakan dari Kopaja, Jenny mengatakan masih rahasia dan menunggu terlebih dahulu di bulan Oktober 2022 mendatang. Sebagai informasi, masa jabatan Anies akan selesai pada tanggal 16 Oktober 2022. 9 rekomendasi permasalahan yang disampaikan oleh Kopaja diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional atau BMUAN. Lalu yang kedua, sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air. Yang ketiga, penanganan banjir Jakarta yang belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Keempat, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum. Kelima, lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Yang keenam, hunian yang layak masih menjadi masalah krusial. Ketujuh, penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta. 8. Belum maksimalnya penanganan COVID-19 serta dampak sosialnya. Dan yang terakhir, terkait ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam melindungi penyandang disabilitas. Menurut Jenny, permasalahan-permasalahan tersebut memberikan dampak besar bagi kelayakan hidup warga Jakarta. Diketahui sebagian di antara permasalahan yang sudah disampaikan oleh Jenny merupakan janji politik Anies saat terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam. Demikian informasi, kembali kepada rekan Mei di studio. Terima kasih rekan Leonardus atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan perwakilan Kopaja dari LBH Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita tahu bahwa warga di Rusunawa Marunda itu tidak hidup layak. Setiap hari mereka harus berperang dengan debu batu bara, lalu kemudian kualitas air yang tidak baik, gitu ya. Kita bisa lihat bahwa kondisi Rusunawa kita juga nggak layak huni kok, nggak layak buat hidup, gitu ya. Dan kerap kali Rusunawa yang dibangun itu ditujukan untuk mereka yang menjadi warga gusuran. Pertanyaannya adalah apakah Rusunawa itu memang disediakan untuk memberikan tempat hidup atau ruang hidup yang layak bagi warga DKI Jakarta, atau sebenarnya untuk melancarkan pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lebih dalam kebijakan-kebijakan yang strategis dalam pembangunan di Jakarta maupun pembangunan warga. Jadi kita harapkan Pak Anies dalam waktu 2 bulan ini serius mengerjakan masalah yang belum selesai, serius bikin rencana kerja buat penggantinya nanti. Mungkin dan juga serius dalam pemenuhan hak warga, jangan sampai hanya untuk memenuhi janji politiknya saja. Tadi kan disampaikan ya, dia sudah buat rusun. Apakah itu benar-benar bermanfaat buat warga? Kan belum tentu. Dan tambahan dikit lagi, mungkin jangan melimpahkan 9 permasalahan Jakarta ini ke pimpinan selanjutnya ataupun ke gubernur selanjutnya. Kalau bisa, dan ini hak warga memastikan untuk Gubernur DKI sekarang, Pak Anies, untuk segera menyelesaikan ataupun memasukkan. Mahkamah Agung telah mengeluarkan amar putusan kasasi terhadap perkara permohonan suntik mati seorang petani keramba di Lok Semawe, Provinsi Aceh, di mana amar putusannya Mahkamah Agung menolak permohonan suntik yang diajukan pemohon. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Saiful Bahri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Bahri. Terima kasih, Mei. Dapat saya sampaikan terlebih dahulu bahwa pada awal Januari 2022 dulu, itu sempat mendapatkan informasi yang menghebohkan di Kota Lok Semawe, Provinsi Aceh, yakni di mana seorang petani keramba atas nama Nazarudin itu mengajukan permohonan eutanasia atau permohonan suntik mati ke Pengadilan Negeri Kota Lok Semawe, di mana dia mengajukan permohonan suntik mati tersebut melalui kuasa hukumnya dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Sedangkan alasan dia mengajukan permohonan suntik mati tersebut didasari atas merasa tertekan dengan adanya kebijakan dari pemerintah Kota Lok Semawe terkait rencana pemindahan keramba milik dia di kawasan Waduk Kota Lok Semawe. Alasan dia karena memang keramba tersebut merupakan satu-satunya mata pencaharian dia, dan kondisi dia saat itu sedang sakit-sakitan dan memang sudah berumur tua. Jadi setelah permohonan resmi diterima oleh Pengadilan Negeri Lok Semawe, proses sidang langsung dilakukan pada pertengahan Januari, sehingga setelah tiga kali proses sidang, tepatnya pada
27 Februari, maaf maksud saya 27 Januari 2022, Pengadilan Negeri Lok Sumawe memutuskan bahwa menolak permohonan dari saudara Nazarudin tersebut. Namun begitu, meskipun Pengadilan Negeri Lok Sumawe menolak permohonan suntik mati tersebut, pihak Nazarudin beserta kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan berupa upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Di mana materi dari kasasi dikirim oleh pihak maksud saya Pengadilan Negeri Kota Lok Sumawe ke Mahkamah Agung pada 9 Februari 2022. Sehingga pada 15 Agustus 2022 atau sekitar beberapa hari lalu, itu keputusan Mahkamah Agung keluar dan menyatakan juga menolak permohonan suntik mati tersebut, dan pihak Pengadilan Negeri Lok Sumawe menginformasikan juga telah mengirim putusan dari Mahkamah Agung tersebut kepada pemohon dan kuasa hukumnya. Demikian, Mai. Baik, terima kasih rekan Bahri atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Humas Pengadilan Negeri Lok Sumawe. Berikut tayangannya untuk Anda. Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Bapak Nazarudin dengan perkara permohonan nomor 2 tahun 2022 sudah turun di tanggal 15 Agustus 2022. Jadi untuk putusannya sendiri diputus oleh Majelis Hak Kasasi itu tanggal 20, sesuai dengan data adalah tanggal 28 Juni 2022. Itu putusannya Pak Bu? Amarnya menolak. Artinya Majelis Hakim memeriksa permohonan kasasi, menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon, ini Pak Nazarudin Ghazali, kemudian membebankan biaya perkara di tingkat kasasi. Iya, sudah kita informasikan terkait putusan. Sudah, berdasarkan data dari leros pemberitahuan jurusita Pengadilan Negeri Lok Sumawe, bahwa pemberitahuan tentang isi putusan kasasi itu telah dilaksanakan pada hari Jumat. Persidangan kasus kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin kembali digelar pada Selasa 23 Agustus. Agenda persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Halida Rahardini, dan Hakim anggota Andrian Syah, serta Diki Irfandi menggelar sidang dengan turun langsung ke lokasi kerangkeng di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Begitu tiba di lokasi, Ketua Majelis Hakim didampingi Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum langsung menuju ke kerangkeng. Bahkan Ketua Majelis Hakim memasuki kerangkeng untuk melihat objek-objek perkara yang ada di dalam dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Anil, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Anil. Baik, selamat siang Mei, selamat siang Tribuners. Sebelumnya itu persidangan kasus kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin kembali digelar pada Selasa semalam, di mana agenda persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, itu Halida Rahardini, dan hakim anggota itu menggelar sidang langsung turun ke lokasi kerangkeng yang berada di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Amatan wartawan di lokasi, kedatangan Majelis Hakim dan JPU dan penasihat hukum juga itu langsung menuju ke kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat. Bahkan Majelis Hakim itu sempat memasuki kerangkeng untuk melihat fakta-fakta yang ada, seperti objek-objek yang ada di dalam dakwaan. Sementara itu selama proses pemeriksaan setempat ini berlangsung, memang lokasi ini dijaga ketat oleh beberapa personel dari Polres Langkat sendiri untuk mengantisipasi apabila ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Oke, seperti yang diketahui, perkara Bupati Langkat ini sendiri itu mengakibatkan beberapa orang terdakwa tersangka yang menjadi terdakwa, yaitu satu diantaranya yaitu anak bupati dari Bupati nonaktif Langkat, itu terbit rencana perangin-angin. Jadi beberapa terdakwa ini terdiri dari beberapa berkas atau terpecah dalam 3 berkas. Pertama itu ada Dewa Perangin Angin terdakwanya, yang merupakan anak Bupati terbit rencana perangin angin, dan Hendra Subakti itu didakwa dengan pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP.
Dewa dan Hendra ini terdakwa atas kematian salah seorang penghuni kerangkeng yang bernama Saryanto. Sementara itu terdakwa lainnya yaitu Terang Ukur Sembiring, Jurnalitas Surbakti, Suparman, Perangin-Angin, dan Rajisman Ginting didakwa dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 7 ayat 2 Undang-Undang TPPO, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu berkas lainnya, berkas ketiga, yaitu terdakwanya ada Hermanto Sitepu, Iskandar Sembiring, didakwa dengan pasal 170 ayat 2, ketiga KUHP atau pasal 351 ayat 3, ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, dan pasal yang didakwakan, dakwaan yang Hermanto dan Iskandar ini memang tidak jauh dengan dakwaan yang diterima oleh Dewa Perangin-Angin, karena kedua terdakwa Hermanto Sitepu dan Iskandar Sembiring ini terlibat dalam kematian anak kerengkeng yang bernama Saryanto. Baik Mei dan Tribuners, seperti saat ini sendiri masih tengah berlangsung ya persidangan lanjutan terhadap 8 terdakwa ini, di mana pada hari ini beragendakan masih pemeriksaan saksi dari LPSK. Hingga saat ini persidangan sendiri masih berlangsung dalam pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan. Seperti itu Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Anil atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Humas Pengadilan Negeri Sahabat. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, siap. Kita mengikuti sama-sama karena materinya itu nanti di ruang persidangan. Begitu ya, saudara kami bisa menyaksikan dan meliput seluas-luasnya. Kami berikan kesempatannya untuk hari ini adalah pemeriksaan setempat. Melihat saja yang mana yang namanya yang masuk oleh penuntut umum, lokus seperti yang disampaikan oleh Majelis tadi ya, lokus objek perkaranya itu yang mana, objek yang disekitar sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum itu yang mana tempat kejadian tindak pidananya. Itu saja yang kami pengen lihat tadi. Saudara teman-teman wartawan juga sudah mengikuti dari tadi sampai dengan saat ini, sampai sidang ditutup tadi kan sudah mengikuti. Itu saja saya kira untuk penjelasannya, itu namanya pemeriksaan setempat ya, untuk memberikan penjelasan kepada berapa titik tadi rinci Bang? Tadi kereng 1, kereng 2, terus pergi ke atas ke rumah itu tadi kan, lalu ke sini seperti itu ya. Ada 1, 2, 3. Pemeriksaan tempat ini terdiri dari 3 berkas itu ya Pak? Untuk keseluruhan berkas ya, untuk keseluruhan berkas saya kira. Cukup ya saya kira ya. Ada karena sama-sama tadi. Oknum anggota Polresta Sidoarjo diamankan oleh anggota bidang Propam Polda Jatim diduga karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, merupakan Kapolsek Sukodono AKP IKAW. Tak hanya itu, anggota bidang Propam Polda Jatim juga mengamankan 2 orang oknum anggota Polsek yang diduga juga terlibat, yakni Aibtu YHP dan Aibtu YS. Penangkapan terhadap 3 orang oknum anggota kepolisian itu karena adanya temuan bukti indikasi positif menggunakan narkoba jenis sabu dari tes urin yang dilakukan pada Senin 22 Agustus malam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Luhur. Oke, baik, Mei. Jadi 3 orang anggota Polsek Sukodono, Polresta Sidoarjo ditangkap anggota bidang Propam Polda Jatim, dan mereka yang ditangkap itu adalah berinisial AKP IKAW selaku Kapolsek Sukodono, Polresta Sidoarjo, dan 2 anggota Polsek Sukodono yang berinisial Aibtu YHP dan Aibtu YS. Pasalnya ketiga orang anggota ini diduga kuat mengonsumsi narkotika jenis sabu. Dan dugaan tersebut diperoleh dari hasil tes kesehatan, yakni berupa tes urin yang digelar dalam inspeksi dada oleh bidang Propam Polda Jatim pada Senin 22 Agustus 2022 pada malam hari. Ketiganya ternyata positif mengonsumsi sabu, dan dilakukan selain karena itu ternyata juga pihak bidang Propam Polda Jatim melakukan penggeledahan di beberapa area ruangan Polsek Sukodono, dan didapati ternyata ada temuan alat hisap yang biasa disebut sebagai bong yang berjumlah sekitar 5 sampai 6 komponen, yakni seperti botol plastik, ada beberapa yang kemudian sedotan plastik, kemudian korek api yang digunakan untuk menyalakan sedotan tersebut, dan plastik wadah sabu
yang diduga kuat sebagai bungkus dari kemasan sabu yang digunakan untuk dikonsumsi. Dan saat kami berusaha untuk mengonfirmasi apakah didapati juga temuan sabu-sabu yang masih tersisa di area tempat geledah tersebut, ternyata pihak bidang Humas Polda Jatim mengonfirmasi tidak mendapati adanya temuan sabu-sabu yang tergeletak atau berjajaran di area ruang Mapolsek Sukodono. Dan saat ini kasus untuk temuan anggota atau oknum anggota kepolisian Polsek Sukodono yang didapati mengkonsumsi sabu tersebut masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pengembangan. Dan pengembangan tersebut dilakukan oleh pihak bidang Propam Polda Jatim. Bahkan sejak hari penangkapan oknum Kapolsek dan 2 anggotanya ini sudah ditahan di tempat khusus yang berada di gedung Propam Polda Jatim. Dan penelusuran kami ternyata seorang Kapolsek berinisial AKP IKAW ini dulunya ternyata sebelum menjadi Kapolsek ya, ternyata juga sempat pernah menjabat sebagai Kasih Propam Polresta Sidoarjo, artinya jabatan prestisius yang menangani tindakan kedisiplinan dari para anggotanya. Kemudian didapati juga informasi kalau oknum tersebut juga sempat menjabat sebagai Kanit Lidik Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Dan kini agar pelayanan masyarakat di Mapolsek Sukodono tetap berjalan maksimal, Kapolresta Sidoarjo kemarin sudah menyatakan bahwasanya telah mencopot oknum AKP IKAW dari jabatannya dengan mengganti pejabat pelaksana harian yang telah ditunjuk secara internal dari pihak. Demikian reportase kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Jatim. Berikut tayangannya untuk Anda. Anggota yang diamankan oleh Bitpropam Polda Jawa Timur terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Ini merupakan komitmen Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta dalam rangka menindaklanjuti instruksi Pak Kapolri untuk melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk judi dan narkotika. Ya. Jadi kemarin Pak Kapolda melakukan instruksi kepada Kabid Propam untuk melakukan kegiatan. Polres Pamekasan Madura menangkap 12 penjudi kartu remi dan adu. 12 penjudi itu ditangkap saat asik bermain di Gardu Dusun Utara, Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan. Selain itu, sebagian penjudi juga ada yang ditangkap di persawahan Desa Larangan Selampar, Kecamatan Telanakan, Pamekasan saat acara orkes. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Kuswanto Ferdian yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kuswanto. Baik, selamat siang rekan Mei, selamat siang seluruh penonton Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Polres Pamekasan kemarin merilis sebanyak 12 penjudi yang kedapatan melakukan perjudian remi dan juga dadu di wilayah Kabupaten Pamekasan. Ke-12 penjudi ini ditangkap saat sedang bermain judi di persawahan dan juga saat asik nonton orkes di wilayah Pamekasan. Sebanyak 12 penjudi ini kemarin langsung dirilis oleh Polres Pamekasan. Mereka dikeluarkan dari penjara tahanan Polres Pamekasan menggunakan baju oranye. Nah, ke-12 penjudi ini rata-rata masih usia muda, ada yang juga berprofesi sebagai karyawan, ada sebagian pula yang berprofesi sebagai petani. Sejumlah barang bukti yang diamankan oleh anggota Satreskrim Polres Pamekasan terdiri dari uang sebanyak Rp1.370.000 dan sebagian alat dadu dan juga sebagian alat yang dipakai untuk berjudi, yaitu berupa remi 1 pak dan juga sejumlah handphone juga diamankan. Selain sebanyak 12 penjudi kartu remi dan juga dadu ini diamankan, kemarin Polres Pamekasan juga merilis sebanyak 4 penjudi yang kedapatan sedang asik bermain judi online slot. Nah, keempat penjudi ini diamankan di wilayah 3 kafe Pamekasan saat sedang asik bermain judi slot. Pertama, mereka diamankan di Cafe Basecamp, yang kedua di Cafe Legenda Jalan Stadion, dan yang ketiga mereka diamankan di Cafe di Ekstasiun Kabupaten Pamekasan. Nah, sebanyak 16 penjudi itu yang meliputi penjudi online slot dan juga penjudi kartu remi dan dadu, kini dikenai pasal 303 dan dengan ancaman 10 tahun penjara. Nah, untuk keterkaitan adanya jaringan dengan Verdi Sambo, dari pihak Satreskrim Polres Pamekasan masih belum bisa melakukan konfirmasi lebih jelas perihal ini. Yang jelas memastikan
kalau misalkan berketerkaitan antara adanya dugaan jaringan judi dari Verdi Sambo, ini masih ranahnya daripada Mabes Polri. Nah, operasi ini dilakukan menindaklanjuti perintah dari Kapolri yang segera harus menindak para pelaku penjudi yang ada di masing-masing kabupaten. Berikut rekan Mei yang bisa saya bagikan kembali ke studio. Terima kasih rekan Kuswanto atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Pamekasan serta salah seorang penjudi online. Berikut tayangannya untuk Anda. Telah dilaksanakan pengamanan terkait dengan tindak pidana perjudian ya. Ini dasarnya ada 6 laporan polisi ya, yaitu ada 6 laporan polisi. Untuk TKP-nya ini ada di 6 tempat juga. Yang pertama ini adalah kafe yang berlokasi di X Stasiun, alamat Jalan Sumodoyo, Kelurahan Patemon, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Kemudian yang kedua adalah Dadu yang beralamat Dusun Utara, Desa Bunangan Timur, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pamekasan. Kemudian yang ketiga adalah Cafe Base Camp yang beralamat di Jalan Kemuning, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Kemudian yang keempat adalah di Cafe Legenda yang beralamat di Jalan Stadion, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademangu, Kabupaten Pamekasan. Kemudian yang kelima, Rasiman berhasil menunjukkan tajinya dalam laga perdana sebagai pelatih interim Persis Solo. Bagaimana tidak, ia mampu memberikan kemenangan kedua beruntun untuk Persis Solo di Liga 1 musim 2022-2023. Kemenangan tersebut mereka dapat setelah mampu mengalahkan Madura United di Stadion Manahan pada Selasa 23 Agustus. Hal itu sekaligus membuat Madura United merasakan kekalahan pertama musim ini setelah 5 kali tak terkalahkan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi. Ya, baik rekan Mai. Selamat siang untuk Tribuners sekalian. Saya Adi Surya Samudra dari Tribun Solo. Saya akan melaporkan terkait hasil lahir dari Madura United, Persis Solo melawan Madura United. Dan seperti yang dikabarkan bahwa Persis Solo berhasil menaklukkan Madura United dengan skor tipis 1-0. Melalui gol Alexis Medidoro, dan itu menjadi debut yang cemerlang bagi Rasiman sebagai pelatih interim di Persis Solo yang menggantikan Jackson F. Thiago yang mundur beberapa waktu lalu. Dan itu juga menjadi bekal yang bagus untuk Persis Solo sebelum melawan Borneo FC pada minggu mendatang. Dan Rasiman sendiri sempat mengatakan bahwa kunci dari kemenangannya ini tidak lepas dari fondasi yang diberikan Jackson F. Thiago sebelumnya. Dia bahkan hanya memperbaiki pertahanan dan positioning dari positioning bola yang dimiliki oleh Persis Solo sendiri. Dan Fabiano Beltram sendiri juga mengatakan bahwa para pemain pun juga senang dengan hasil positif yang diraih di kandang sendiri ini. Demikian bisa sampaikan kembali ke rekan Mei. Terima kasih rekan Adi Surya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Hasil patroli wilayah dan deteksi dini Satpol PP Kabupaten Belitung mengamankan 3 janda dan 1 pria yang terindikasi prostitusi online atau Open BO. 3 wanita asal Jawa Barat itu berinisial NF, RM, dan DN, termasuk lelaki berinisial SC. Mereka diamankan di kos-kosan wilayah Desa Aikraya, Kecamatan Tanjung Pandan pada Senin 22 Agustus malam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dede. Ya, baik Mei dan Tribuners, bisa kami sampaikan jajaran Satpol PP Kabupaten Belitung mengamankan 3 orang wanita dan 1 orang pria yang terindikasi dengan pelanggaran prostitusi online pada hari Selasa kemarin. Berdasarkan informasi yang kami himpun, penangkapan bermula saat jajaran Satpol PP Kabupaten Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan prostitusi online di sebuah kos-kosan yang beralamat di Desa Airaya, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Akhirnya setelah mendapatkan informasi tersebut, Satpol PP langsung menerjunkan tim deteksi dini untuk memastikan keakuratan informasi yang disampaikan.
setelah informasi dirasa cukup, kemudian kembali diterjunkan tim patroli wilayah yang langsung menuju lokasi kejadian. Disaksikan oleh perangkat desa setempat, rombongan Satpol PP langsung mulai mendatangi kos-kosan tersebut dan mendapati seorang wanita yang berinisial DN dengan usia 27 tahun sedang berada di kamar bersama laki-laki yang berinisial SC yang berusia 24 tahun. Berdasarkan pengakuan mereka, SC sendiri memang baru saja ingin mencoba jasa dari DN sendiri untuk melakukan prostitusi. Kemudian dari pengamanan tersebut, Satpol PP juga kembali mengamankan rekan dari DN yaitu NF yang berusia 26 tahun dan RM yang berusia 30 tahun. Keempat pelaku tersebut langsung diamankan ke Mako Satpol PP Kabupaten Belitung untuk diberikan pembinaan. Berdasarkan keterangan dari Kabid Tibum Satpol PP Kabupaten Belitung, Abdul Sani mengatakan untuk tindak lanjut dari Satpol PP ketiga wanita tersebut hanya diberikan pembinaan karena baru kedapatan pertama kali. Namun Satpol PP tetap melakukan pemantauan secara ketat terhadap tiga orang tersebut, jangan sampai mereka melakukan kegiatan serupa di kemudian hari. Ia menegaskan jika ketiga orang tersebut melakukan perbuatan serupa, maka Satpol PP akan melakukan tindakan sesuai dengan Perda Tibum, yaitu tindak pidana ringan. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Tibum Satpol PP Kabupaten Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Ada pelanggaran Perda Tibum nomor 5 itu, di mana pelanggaran mereka adalah ada indikasi prostitusi sebagaimana yang dilarang di dalam Perda nomor 5 Tibum. Nah, di situ ada 3 orang wanita. Kemudian kami dapati terbukti ada 1 orang pria yang mengaku baru akan mencoba untuk memakai jasa mereka itu. Nah, prakteknya kami indikasikan mereka ini secara. Tim SAR gabungan berhasil menemukan nelayan yang hilang kontak ke daratan saat memancing di perairan antara Pulau Semau dan Pulau Kera pada Selasa 23 Agustus. Nelayan yang kemudian teridentifikasi bernama Maklon Nafu, kemudian dievakuasi tim SAR gabungan ke daratan dalam keadaan selamat. Tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur Basarnas Kupang, Bakamla Kupang beserta keluarga korban diberangkatkan ke perkiraan lokasi kejadian untuk melaksanakan pencarian terhadap korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Rian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rian. Selamat siang rekan Mei dan rekan Tribuners dimanapun Anda berada. Dari Kabupaten Kupang dapat saya laporkan kemarin pada tanggal 23 2022 tim gabungan Basarnas berhasil menemukan seorang nelayan asal Kelurahan Namokain Kupang yang hilang kontak sejak keluar memancing pada pukul 4 dini hari. Korban pergi memancing di perairan antara Pulau Semau dan Kera, dan hingga siang hari belum ada kabar bagi keluarga di daratan. Atas kejadian tersebut, keluarga memberikan laporan kepada SAR Kupang, dan sekitar pukul 14.30 tim SAR Kupang menerjunkan tim SAR gabungan untuk melakukan operasi penyelamatan terhadap korban. Dan sekitar pukul 17.05 tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang keadaan selamat. Selanjutnya korban dikembalikan ke keluarga melalui pelabuhan Rakyat Namokain. Kepala Kantor SAR Kupang, Iputu Sudayana, tadi konfirmasi membenarkan kejadian tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada unsur SAR gabungan yang telah berhasil melakukan operasi penyelamatan. Demikian rekan Mei.
Baik, terima kasih rekan Rian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Satu orang mengalami luka serius di bagian kepala usai terlibat cekcok dengan anak Vespa ekstrim di SPBU Kradenan, Kecamatan Palang pada Selasa 23 Agustus sore. Korban diketahui bernama Imam yang merupakan warga setempat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kelompok Vespa ekstrim terdiri dari 4 orang yang tidak terima dituduh mencuri handphone dari anak pang oleh korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Sudarsono yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sudar. Halo, selamat siang, Mei. Halo. Iya, selamat siang rekan Sudar. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang. Aksi tawuran terjadi di SPBU Kradenan, Kecamatan Palang yang melibatkan 2 kelompok, diantaranya kelompok Vespa ekstrim dan juga anak pang. Namun untuk korbannya adalah warga sekitar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi tawuran ini dipicu oleh tuduhan oleh warga sekitar atau korban yang bernama Imam. Imam ini kenal dengan teman-teman pang, lalu teman pang ini bertemu dengan anak Vespa di kawasan SPBU. Kemudian dari anak pang mengaku HP-nya dipinjam oleh anak Vespa. Lalu saat ditanyakan kepada kelompok anak Vespa ini tidak terima. Lalu Imam ini menjadi sasaran amukan dari anak Vespa yang tidak terima karena merasa dituduh. Setelah itu korban ini dipukuli dengan dengan kunci dan juga taring babi di bagian kepala hingga mendapat luka serius dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sedangkan untuk para anak pang, anak Vespa yang terdiri dari 4 orang diamankan di Polsek Palang. Begitupun dengan sekitar 11 anak pang juga turut diamankan untuk dimintai keterangan. Begitu rekan Mai. Baik, terima kasih rekan Sudarsono atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Palang. Berikut tayangannya untuk Anda. Memang benar di wilayah Kradenan ada tawuran. Ini dari kelompok pang. Ternyata ada 2 kelompok yang 4 orang itu menggunakan Vespa, yang 11 orang itu gandul truk itu turun di situ, sehingga terjadi keributan di situ. Ada korban? Sementara masih dicek Mas di rumah sakit karena ada bekas darah di TKP, akhirnya anggota ngecek ke rumah sakit. Untuk yang diamankan ini gimana? Ya sementara kita dalami dulu sebenarnya apa yang terjadi ini, karena ya ini sementara anggota masih ke rumah sakit, belum jelas siapa korbannya. Sakit satu ya. Seorang juru parkir di Kota Malang menata kendaraan roda 2 atau sepeda motor secara seragam dan menyesuaikan dengan merek dan tipe kendaraannya. Hal ini bisa Anda jumpai di Jalan Sultan Agung Kota Malang yang tepatnya berada di persimpangan dekat SMA Negeri 3 Kota Malang. Hal itu pun seperti halnya saat kita melihat kendaraan roda 2 di sebuah showroom. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Rifki Edgar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rifki. Baik rekan Mei, baik Tribuners dan pemirsa Harian Surya, bisa kami sampaikan bahwasanya ada pemandangan yang cukup menarik di Jalan Sultan Agung Kota Malang, di mana penataan parkir yang ada di Jalan Sultan Agung tersebut cukup rapi, dan seperti halnya di showroom kendaraan bermotor, si tukang juru parkir yang parkir di sana itu menata kendaraan roda 2 di sana itu seragam, yakni menyesuaikan dengan merek dan juga jenis kendaraannya. Dan dari informasi yang saya dapatkan di lokasi bahwa jukir yang bernama
maksud kami jukir yang bernama Salamin ini menata kendaraan tersebut agar terlihat rapi. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat saat akan mengambil sepeda motornya. Dan kebanyakan yang parkir di sana merupakan para pelajar yang sekolah di SMA N3 Kota Malang. Jadi dengan alasannya dia menata parkir dengan rapi ini untuk memudahkan pelajar saat akan mengambil sepeda motornya. Dan di lokasi juga seperti kendaraan seperti Honda Beat, Honda Scoopy, kemudian ada Vario itu disendiri-sendirikan. Kemudian untuk kendaraan besar ataupun seperti PCX ataupun Aerox dan lain-lain sebagainya juga diseragamkan. Dan hal ini sudah dilakukan oleh Salamin selama 4 tahun lamanya sejak parkir di daerah Jalan Sultan Agung Kota Malang itu. Dan selain itu, dengan penataan parkir yang cukup rapi ini membuat Salamin beberapa kali juga menjadi objek foto dari para wisatawan dan juga warga Kota Malang yang sedang melewati Jalan Sultan Agung ini. Karena kerapian inilah banyak warga juga yang mengagumi apa yang sedang dilakukan oleh Bapak Salamin ini yang sehari-harinya bekerja sebagai jukir bersama dengan temannya jukir lainnya yang bernama Mufid. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang. Mei. Baik, terima kasih rekan Rifki Edgar atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mewawancarai juru parkir. Berikut tayangannya untuk Anda. Pak, alasannya sampean kok sampai menata begitu rapi sesuai dengan jenisnya ini apa? Paling bagus. Oh, biar kelihatan rapi gitu. Rapi. Oh. Sudah lama tak Pak kayak ini diterapkan? Sudah lama. Oh. Sudah berapa lama Pak? Hampir 4 tahun. 4 tahun kayak gini Pak ya. Oh gitu. Jadi biar gak macet kendaraan, biar gak macet, biar rapi lah Mas. Biar rapi kan seneng sama orang. Oke. Ya sekolahnya yang paling terbagus. Jadi depan ini bagus bisa. Oke Pak. Terus cara memberikan info kepada siswanya seperti apa agar mereka mau menata sendiri? Tanya siswa, kok seperti ini Jong, paling enak sama lek keluarin. Oh gitu. Iya, sama ada Vario 125 sama di sini. Oh gitu. Jadi senang siswa ini. Oh. Jadi siswa manut gitu ya? Manut. Akhirnya ya. Agar dijadikan satu gitu. Ya, Sempat viral video pernikahan dan arakan pengantin oleh warga karena pasangan pengantinnya tidak biasa, yaitu usianya yang terpaut cukup jauh. Kakek Rusli yang memiliki 4 orang cucu berusia 66 tahun memperistri Ijah yang kini berusia 27 tahun. Kakek Rusli atau biasa dipanggil dengan panggilan Kai Rusli ini tinggal di Desa Tapus Dalam, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, Reni Kurniawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Reni. Iya, terima kasih Mei. Ya, benar sekali bahwa beberapa waktu lalu memang jagat raya di Kalimantan Selatan sempat dihebohkan dengan adanya pernikahan beda generasi, yaitu kakek Rusli atau yang biasa dipanggil dengan Kai Rusli memperistri Ijah, seorang wanita yang memang belum pernah menikah sebelumnya dan berusia 27 tahun. Video mereka ini sempat viral karena memang dari warga sekitar juga sempat mengikuti prosesi pernikahan mereka yang memang dianggap tidak biasa, karena sebelumnya memang Kai Rusli sendiri memang diketahui sudah tidak memiliki istri lagi selama 5 tahun karena istrinya juga telah meninggal. Pasangan yang cukup viral ini akhirnya mendapat perhatian juga dari warga sekitar yang juga beberapa terlihat mengabadikan momen bersama mereka saat prosesi pernikahan mereka berlangsung. Ya, dari keterangan dari Kai Rusli dan juga Ijah sendiri, mereka sebenarnya awalnya berkenalan sebab saat
Kai Rusli mengikuti kegiatan dari musola di sekitar tempat tinggalnya, yaitu penggalangan dana di pinggir jalan. Dan saat itu Ijah seringkali melintasi daerah tersebut hingga akhirnya seringkali bertemu. Dan saat di hari pasar, yaitu di hari Sabtu, biasanya Kai Rusli sering berada di pasar dan juga didatangi oleh Ijah. Di situ pertemuan mereka hingga akhirnya Ijah mengatakan bahwa dirinya berasal dari keluarga tidak mampu, tidak mengenyam pendidikan hanya hingga sampai ke sekolah dasar kelas 1, dan akhirnya cerita hidup Ijah tersebut menggugah hati Kai Rusli. Akhirnya dirinya sering memberi Ijah uang. Selama 3 bulan perkenalan mereka, akhirnya si Ijah meminta kepada Kai Rusli untuk dinikahi saja, karena memang di keluarganya memang jarang juga dirinya mendapat uang ataupun bahkan juga dia tidak bekerja. Dengan kesepakatan bersama, disetujui juga oleh kedua keluarga besar dari Kai Rusli dan juga Ijah, akhirnya kedua pasangan beda generasi ini akhirnya menikah dan menyebabkan viral hingga saat ini. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Reni Kurniawati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, beraksi di 74 lokasi berbeda, tim Buser Naga Satreskrim Polres Pangkal Pinang berhasil membekuk FS yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang, sekaligus komplotan pencuri yang menyasar tabung gas LPG. Penangkapan bermula dari hilangnya 2 tabung gas LPG, 1 buah gitar dan uang 1 juta rupiah milik korban bernama Rudi Priyatna pada Kamis 2 Juni lalu di Jalan Jebung Dalam, Kelurahan Jerambah Gantung, Kota Pangkal Pinang. Mendapati laporan polisi tersebut, tim Buser Naga yang sebelumnya pernah menangkap rekan FS, yakni Fajar Rahman, pun akhirnya bisa mencium keberadaan FS. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangga Pos, Rizky Irianda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Iya, Mei. Anggota tim Buser Naga Satreskrim Polres Pangkal Pinang berhasil menangkap pelaku pencurian yang masih di bawah umur, berinisial FS, yang masih berusia 16 tahun, yang bahkan memang FS ini diketahui sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Penangkapan ini bermula dari hilangnya 2 tabung gas LPG, 1 buah gitar, dan uang 1 juta milik korban Rudi Priyatna pada Kamis 2 Juni lalu di Jalan Jebung Dalam, Kelurahan Jerambah Gantung, Kota Pangkal Pinang. Dari laporan tersebut, tim Buser Naga akhirnya bisa mencium keberadaan pelaku setelah memang sebelumnya tim Buser Naga ini sudah berhasil menangkap rekan FS, Fajar Rahman, dalam perkara tindak pidana yang sama. Dan inilah tim Buser Naga melakukan pengembangan dan berhasil menangkap FS di rumah kontrakannya pada Sabtu 20 Agustus sekitar pukul 6 sore. Diketahui kedua pelaku ini, FS dan Fajar ini bersama-sama mencuri di rumah Rudi Priyatna yang saat itu memanfaatkan korban yang sedang tertidur pulas. Saat itu FS ini berhasil masuk ke dalam rumah setelah mencongkel jendela dan masuk melalui pintu utama. Sedangkan untuk Fajar ini perannya menunggu di jalan dan memantau situasi. Namun saat diinterogasi lebih mendalam, ternyata FS dan Fajar ini tidak, tetapi ada 4 rekannya yang lain yang masih dalam satu komplotan beraksi bersama-sama, dan keempatnya juga saat ini sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Polres Pangkal Pinang. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang, AKP Putra, juga mengungkapkan komplotan pencuri FS dan Fajar ini 74 lokasi berbeda-beda di Kota Pangkal Pinang. Nah, lalu dari 74 lokasi ini, komplotan ini tak hanya mengambil tabung gas ataupun uang, tapi komplotan ini juga mengambil sejumlah berbagai hewan ternak seperti ayam dan burung merpati. Sementara itu untuk barang bukti, FS kini sudah berhasil diamankan, yakni 7 tabung gas LPG 3 kg, 1 unit handphone, dan 2 pasang sepatu. Sedangkan FS juga sudah berada di sel tahanan Polres Pangkal Pinang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian, Mei.
Baik, terima kasih rekan Rizky Irianda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Karena telah terjadinya aksi pelarangan dan perlakuan kasar oleh oknum karyawan PTBA, puluhan jurnalis yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Muara Enim melakukan aksi demonstrasi damai di Monpera, Tanjung Enim pada Senin 22 Agustus. Menurut Ketua PWI Muara Enim bernama Al-Azhar, PWI Muara Enim melakukan aksi ini untuk mempertahankan harkat dan martabat sebagai jurnalis. Karena sebelumnya pihak oknum karyawan PTBA telah melakukan pelarangan dan berlaku kasar pada jurnalis dari PWI Muara Enim yang sedang melakukan kegiatan peliputan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos Ardani Zuhri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ardani. Baik rekan Mei. Baik, pelarangan tersebut berawal dari ada kegiatan PT Bukit Asam yang mengundang Bupati Muara Enim dan Forkopimda, yakni peresmian Museum Batubara di Tanjung Enim yang lokasinya di luar perusahaan PTBA. Pada saat peliputan, seperti biasa pihak PTBA juga mengundang grup dan armada, mengundang masyarakat sehingga cukup ramai menghadiri dalam kegiatan peresmian Museum Batubara tersebut. Namun pada saat awalnya pihak jurnalis diberikan tanda media, dikatakan bahwa untuk membedakan antara jurnalis dengan masyarakat umum. Ketika akan dilakukan prosesi pemotongan pita, kawan-kawan jurnalis berniat untuk mengabadikan kegiatan tersebut. Karena kawan-kawan jurnalis melihat ada beberapa wartawan serta Humas Pemda, Kominfo, Humas Polres, Humas Kodim, dan Humas lainnya bisa mengabadikan kegiatan tersebut. Sehingga kawan berinisiatif untuk juga mengabadikan. Tetapi ketika akan memasuki lokasi, tiba-tiba wartawan dilarang oleh pihak security PTBA yang menurutnya atas perintah Humas PTBA. Akibat pelarangan tersebut sehingga sempat terjadi adu mulut dengan kawan-kawan wartawan. Kebenaran pada saat kejadian cukup banyak wartawan yang selain dari PWI, kebenaran untuk anggota PWI ada 12 orang pada saat itu, tetapi kawan-kawan dari juga banyak. Jadi adu mulut. Ketika adu mulut, ada satu wartawan yang berhasil masuk, tiba-tiba ditarik oleh pihak security, pihak Humas PTBA dengan kasar sehingga hampir terjatuh. Akibat perlakuan tersebut, kawan-kawan sepakat untuk memboikot kegiatan tersebut dan secara spontan melakukan aksi damai dengan mengalungkan seluruh tanda pengenal media ke pagar tempat kegiatan tersebut. Setelah kejadian tersebut, pada saat kejadian tersebut tidak ada niat baik dari pihak PTBA atau atas permintaan maaf atau apapun, sehingga kawan-kawan kembali ke rumah masing-masing dan atas kesepakatan bersama akhirnya dilakukan rapat. Dalam rapat tersebut akhirnya diputuskan untuk melakukan aksi karena aksi yang dilakukan oleh pihak PTBA bukan lagi aksi tapi aksi membatasi kegiatan jurnalistik. Atas hal tersebut akhirnya diputuskan untuk menggelar aksi damai di Monpera yang kebetulan sekitar 1 kilo dari kantor PTBA. Dari aksi damai tersebut akhirnya diputuskan bahwa dalam tuntutan tersebut PWI Muara Enim meminta pihak PTBA melakukan evaluasi seluruh Humas PTBA karena kejadian ini kali ini pernah terjadi beberapa kali pelarangan yang tidak jelas, yang tidak ada penjelasan dari pihak PTBA. Mereka melarang itu karena apa? Tapi hanya melarang.
Nah, atas hal tersebut, pihak PWI Muara ini meminta kepastian dari pihak manajemen PTBA hingga saat ini akan menunggu, akan memberi waktu sekitar 2 minggu kepada PTBA untuk memberi jawaban. Ingin meminta alasan tersebut, mereka melakukan pelarangan terhadap peliputan PTBA tersebut. Dan jika tidak ada jawaban dari pihak PTBA, pihak PWI Muara ini akan menggelar aksi kembali untuk menuntut proporsionalitas atas PTBA yang melakukan kegiatan pelarangan dan dan penarikan paksa kegiatan wartawan di PTBA. Begitu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Ardani atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan GM UPTE PTBA. Berikut tayangannya untuk Anda. Rasa alergi atau apa teman-teman PWI, karena apapun ini adalah kritik dan masukan dari sahabat. Tadi saya berbincang sebentar dengan Pak Nurul ya, dan teman-teman semua. Insyaallah ke depan ya, mudah-mudahan ya semua akan kita akan mundur sedikit ke belakang ya, untuk lari ke depan yang lebih jauh lagi. Insyaallah hari ini mungkin secara hubungan antara Bukit Asam dengan teman-teman PWI agak mundur sedikit, tapi insyaallah mundurnya ini bukan untuk tutup ya, tapi insyaallah akan lebih baik lagi ke depan. Insyaallah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman PWI. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Tidung mengungkap penambahan kasus COVID-19 di Kabupaten Tanah Tidung. Padahal sebelumnya Kabupaten Tanah Tidung telah 0 kasus dengan waktu yang cukup lama. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hana Junior menyebutkan terdapat 1 kasus aktif di Kabupaten Tanah Tidung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Risnawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Risna. Ya, betul sekali Mei, bahwa terdapat 1 kasus aktif di Kabupaten Tanah Tidung. Hal itu juga disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Tidung. Yang mana pasien COVID-19 ini merupakan pelaku perjalanan dari luar daerah. Hanya saja pihak Dinas Kesehatan belum mengetahui daerah mana yang dikunjungi pasien COVID tersebut. Diketahui juga pasien COVID ini merupakan salah satu karyawan perusahaan yang ada di Kecamatan Tanah Lia, Kabupaten Tanah Tidung. Dan hasil pemeriksaan PCR-nya diketahui bahwa pasien tersebut terlapor positif COVID-19 pada Sabtu lalu. Pihak Dinkes juga mengatakan bahwa saat ini pasien tersebut sedang melakukan isolasi mandiri. Lebih lanjut juga pihak Dinkes untuk meminimalisir paparan COVID-19 yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, pihak Dinkes Kabupaten Tanah Tidung gencar melaksanakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tanah Tidung, terutama vaksinasi booster. Pihak Dinkes juga mengatakan bahwa setiap hari melaksanakan vaksinasi booster di Kabupaten Tanah Tidung, dan tadi pagi juga dilaksanakan vaksinasi booster menggunakan vaksin Pfizer sebanyak 60 dosis di Desa Tidung Pala Timur. Sebelumnya juga disampaikan Dinkes Tanah Tidung bahwa vaksinasi COVID-19 ini sangat penting dilaksanakan untuk meningkatkan antibodi masyarakat Kabupaten Tanah Tidung, sehingga untuk mencegah bertambahnya paparan COVID di Tanah Tidung, pihaknya terus menggalakkan atau menggenjot vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tanah Tidung. Seperti itu, Mei.
Baik, terima kasih rekan Risnawati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Sebanyak 4 orang pemuda di Desa Cilenyi Kulon, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung tewas akibat minum minuman keras oplosan yang diraciknya sendiri. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo menjelaskan kronologi kejadiannya pada tanggal 16 Agustus malam. 12 pemuda mulai meracik dan meminum minuman keras oplosan tersebut. Ia mengungkapkan selain itu 2 pemuda lainnya yang meninggal dunia akibat menenggak minuman keras oplosan tersebut, yakni GRS dan GS yang masih berusia 21 tahun. Saat itu mereka membeli alkohol di toko kimia, kemudian diracik dengan Sprite, soda, dan air putih, lalu dikonsumsi bersama-sama. Kusworo mengatakan pada keesokan harinya yaitu 17 Agustus, minuman tersebut dikonsumsi lagi untuk kedua kalinya. Setelah itu mulai 4 dari 12 orang ini masuk ke rumah sakit, kemudian bertambah 2 dan disusul 2 lagi. Sehingga total ada 8 orang yang dibawa ke rumah sakit dari 12 orang yang meminum minuman oplosan tersebut. Kusworo mengungkapkan atas kejadian ini ia mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung agar tidak meminum minuman keras apalagi miras oplosan. Kusworo juga mengimbau kepada toko-toko yang menyediakan alkohol untuk tidak langsung menjualnya kepada masyarakat umum. Subkoordinator Pengawasan Pengendalian Kefarmasian Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Diah Ayu Perwanti, mengatakan alkohol yang ada di apotek tersebut hanya diperuntukkan untuk medis saja, bukan untuk kepentingan lain, terlebih alkohol dengan kadar 70%. Apabila alkohol tersebut sudah bercampur dengan minuman lain, maka akan pasti mengandung racun. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan membongkar judi online jaringan 303. Dalam pengungkapan itu, 3 orang pelaku berinisial MAB, MM, dan SWMM diamankan. Pengungkapan itu dirilis Direktur Krimsus Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Helmi Kwarta di kantornya pada Senin 22 Agustus siang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Muslimin Emba yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Emba. Baik Mei dan Tribuners, dapat saya jelaskan pada Senin awal pekan ini, Direktorat Kriminal Khusus Polda Cybercrime itu berhasil mengungkap judi online berupa aplikasi Hex Domino dan juga Togel yang disinyalir merupakan jaringan 303 yang sebagaimana belakangan ini ramai diperbincangkan publik. Ada 3 pelaku yang diamankan dalam pengungkapan kasus itu. Mereka diamankan di kota Parepare dan kota Makassar. Untuk barang buktinya sendiri, ini ada beberapa daftar harga chip dan juga kupon putih ataupun alat digital untuk mengirim nomor-nomor togel yang oleh polisi disebut terkoneksi dengan jaringan di Singapura dan Hong Kong. Dirkrimsus Kombes Pol Helmi dalam hal ini menegaskan akan terus gencar menggelar operasi cyber untuk mengungkap pelaku judi lainnya, utamanya yang berkaitan ataupun terhubung dengan jaringan 303 dan sebagaimana diinstruksikan Kapolri bahwasanya judi darat ataupun online itu untuk segera diberantas oleh seluruh jajaran kepolisian di daerah. Dan untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan langsung oleh Kombes Pol Helmi terkait kronologi pengungkapan kasus judi online jaringan 303 ini. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirkrimsus Polda Sulawesi Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kasus judi online.
Jadi dilakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka pada tanggal 19 Agustus 2022 kemarin, di mana TKP mereka ini di Kota Makassar dan Kota Parepare. Jadi tim cyber ini melaksanakan kegiatan patroli cyber yang memang berkaitan dengan judi online. Dari hasil penangkapan mereka, jadi modus yang mereka lakukan ini, ya, ini membuka situs judi dengan chip domino, ya. Dari hasil pengembangan tim cyber, kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap yang membuka situs-situs tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Desireit beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!